Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini berjudul Metode Penafsiran Al-Quran dan Hadis menurut golongan Syiah, golongan Ahmadiyah, golongan NU, dan golongan Muhammadiyah. Ini adalah merupakan suatu laporan hasil dari dialog atau simposium atau bisa juga disebut sebagai acara seminar yang diadakan di Masjid Syuhada Yogyakarta yang diikuti oleh golongan-golongan atau organisasi Islam yang telah saya sebutkan tadi. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kini memasuki paparan dari Simon Al-Yasir dari golongan atau organisasi Islam Ahmadiyah Lahore. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, meskipun Simon Al-Yasir dari Ahmadiyah Lahore ini tampil di sesi kedua yang baru dimulai setelah sholat Ashar, namun Simon Al-Yasir tidak kalah bersemangat dibandingkan dengan para pemapar, para pembicara yang terdahulu. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, setelah sholat Ashar, beliau Simon Al-Yasir memperkenalkan dirinya sebagai mubalik dari organisasi Islam yang disebut sebagai Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia atau GAI, dengan spesifikasi beliau atau spesialisasi beliau ini adalah tentang kristologi Qur'ani. Beliau mengawali pemaparannya dengan mengemukakan betapa pentingnya dan bahkan merupakan keharusan untuk menafsirkan Quran suci ke dalam berbagai bahasa di dunia, bertolak dari ayat Quran suci surat 14 ayatnya 4, surat 88 ayatnya 52, surat 81 ayatnya 27, surat 7 ayatnya 158, dan surat 34 ayatnya 28. Dengan mengacu pada The Holy Quran dan The Religion of Islam, karya dari Maulana Muhammad Ali MALBB, sekretaris pribadi Hajrat Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian menjadi presiden Ahmadiyah Anjuman Isyaati Islam Lahore.
Simon Aliasir menjelaskan tentang kaidah penafsiran Quran suci seperti yang diisyaratkan di dalam surat 3. Surat 3 adalah surat Ali Imran ayatnya 6, yakni bahwa ayat-ayat Quran suci secara garis besar ada dua macam, yakni ayat yang bisa kita sebut sebagai ayat yang muhkam atau muhkamat, artinya bersifat menentukan, dan ayat mutasyabihat yang bersifat kalam ibarat atau kiasan yang dapat ditafsirkan bermacam-macam sesuai dengan zamannya. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, surat-surat atau ayat-ayat muhkamatlah yang menjadi induknya kitab, yang menjadi landasannya kitab, sehingga ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat tidak boleh atau tidak bisa bertentangan dengan surat yang bersifat muhkamat atau secara singkat disebut muhkam. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, ayat muhkamat berisi kaidah-kaidah agama Islam yang oleh karenanya merupakan landasan kitab. Artinya di dalam menafsirkan ayat mutasyabihat tidak boleh bertentangan dengan ayat yang sudah jelas artinya atau muhkam berkenaan dengan sumber tafsir Quran suci, terutama ayat mutasyabihat tadi itu Mubalik Ahmadiyah Lahore yang kelahiran Ngawi Jawa Timur itu mengutip ajaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini oleh Ahmadiyah Lahore sebagai mujaddid abad ke-14 ini dan masih serta Mahdi, masih yang dijanjikan dan Mahdi. Yang pertama, Quran suci sendiri artinya suatu masalah yang hanya disinggung di suatu ayat pasti diterangkan dengan panjang lebar di tempat lain. Jadi yang pertama, penafsiran yang pertama itu berdasarkan Quran suci sendiri. Artinya suatu masalah yang hanya disinggung di suatu ayat pastilah diterangkan dengan panjang lebar di tempat lain atau di ayat lain atau di surat lain. Tafsir yang kedua adalah tafsir yang diberikan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah orang yang paling tahu akan arti dan maksud dari Quran itu. Tafsir yang ketiga, penjelasan para sahabat Nabi, karena merekalah yang mendapat pancaran sinar rohani secara langsung dari matahari rohani, yakni Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir yang keempat ini bisa dari hati nurani pembaca Quran itu sendiri,
Karena antara hati sanubari murni dengan Quran suci itu sebenarnya terdapat hubungan mistis yang luar biasa eratnya sebagaimana tercantum di dalam surat 56 ayatnya 79. Tafsir yang kelima, bahasa Arab. Berdasarkan bahasa Arab dengan segala cabang ilmunya. Namun diingatkan bahwa kaidah ini tidak perlu digunakan terlalu banyak. Cara yang keenam, sunatullah. Dengan memperhatikan sunatullah di alam lahir atau di dalam dunia makrokosmos. Karena susunan alam lahir dan susunan alam rohani terdapat persamaan dan keselarasan yang erat sekali hubungannya. Cara yang ketujuh, tafsir yang ketujuh, pengalaman-pengalaman rohani dan ilham serta kasyaf para wali, para muqaddaj, para rosyikuna fil ilmi, karena mereka adalah warisatul anbiya dan mahdar atau pantulan atau bayangan sejati dari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu dalam menafsiri hadis bagi golongan Ahmadiyah Lahore ini, menurut Simon Al-Yasir mengikuti prinsip seperti yang telah dikemukakan tadi itu, yakni bahwa hadis atau sunnah hanyalah merupakan penjelasan dari Quran suci. Hadis tidak dapat menjadi hakim terhadap Quran suci, melainkan sebaliknya, yaitu Quran sucilah yang menjadi hakim atas hadis-hadis riwayat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam banyak buku-buku atau kitab-kitab riwayat hadis. Ahmadiyah sangat berhati-hati dalam menilai hadis. Tegasnya, kehati-hatiannya itu antara lain dengan tidak gampangnya golongan Ahmadiyah Lahore ini di dalam mengatakan suatu hadis itu palsu atau dhaif. Yang menjadi pedoman di dalam menilai hadis adalah Quran suci sendiri. Artinya jika suatu hadis itu selaras dengan Quran suci, betapapun dhaifnya, betapapun lemahnya, harus diterima. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan dulu video ini, kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.